saya calon guru penggerak angkatan 5. Saya di sini bersama rekan sejawat saya, Ibu Vita Dewi Anggrastuti SPD. Beliau mengampu mata pelajaran prakarya. Kali ini saya mendapatkan tugas dari PGP angkatan 5, yaitu melakukan supervisi pembelajaran di kelas berbasis coaching. Kali ini kami akan mengadakan percakapan pra-observasi sebelum melaksanakan supervisi pembelajaran di kelas. Assalamualaikum Bu Amel, mengganggu waktunya sebentar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boten Ibu, monggo. Saya mau konsultasi untuk persiapan supervisi besok di kelas. Oh iya, bagaimana? Ada yang bisa saya bantu Ibu? Berarti tujuan Ibu datang kemari mau konsultasi ya untuk persiapan supervisi besok. Ada yang bisa saya bantu Ibu? Saya sudah menyusun RPP. Oh iya, coba saya lihat Ibu. Wah, sudah bagus ini RPP-nya Ibu. Selama penyusunan RPP, apa ada kendala yang Ibu Vita alami? Saya masih bingung dengan pemilihan metode pembelajaran. Saya di sana memilih metode pembelajaran berbasis masalah. Kenapa Bu Vita mengalami kebingungan? Takutnya kurang siswa dan juga untuk materinya. Selama ketika kita mau memilih metode apa yang tepat dari pembelajaran kita, tentunya Bu Vita kan sudah menimbang-nimbang ya. Pertimbangan apa yang sudah Bu Vita ambil sebelum menentukan metode yang akan Bu Vita gunakan? Saya sudah tahu tentang karakteristik siswa dengan karakteristik materi yang akan saya ajarkan. Tepat sekali Bu Vita, betul-betul. Kita kan memang harus mempelajari dulu karakteristik siswa yang beragam, kemudian kita juga mempelajari karakteristik materi yang akan kita berikan ke siswa nantinya, sehingga kita kan bisa menentukan metode apa yang tepat yang akan kita gunakan. Berarti Bu Vita sudah melakukan itu semua. Kenapa masih mengalami kebingungan itu kan ya? Iya. Kemudian untuk tujuan pembelajaran besok bagaimana? Tujuan pembelajaran saya yaitu mengidentifikasi karakteristik bahan-bahan serealia, kacang-kacangan, umbi-umbian dengan benar. Lalu siswa menjelaskan pengertian serealia, kacang-kacangan, dan umbi-umbian dengan benar. Lalu siswa dapat menjelaskan tentang pengertian pengolahan dengan tepat. Kemudian siswa juga dapat merancang olahan bahan serealia, kacang-kacangan, dan umbi-umbian. Tujuan pembelajarannya bagus sekali ya Bu Vita untuk pembelajaran besok. Area pengembangan yang hendak dicapai Bu Vita untuk pembelajaran besok apa gitu? Pengembangan yang saya rencanakan di sini supaya siswa dapat memahami kandungan gizi dari bahan serealia, kacang-kacangan, dan umbi-umbian untuk pola hidup sehat. Serta diharapkan juga siswa dapat lebih kreatif dan inovatif dalam pengolahan bahan serealia untuk bekal di masa depan nanti. Ya. Dalam mencapai pengembangan yang akan Bu Vita capai nantinya, strategi apa yang sudah dipersiapkan oleh Bu Vita? Nah, strategi yang saya susun yaitu merancang pembelajaran berbasis masalah dalam bentuk bagan alir. Lalu saya juga menyiapkan media pembelajaran berupa contoh-contoh produk makanan, hasil olahan, dan menyiapkan bahan-bahan termasuk bahan pangan, serealia, kacang-kacangan, dan umbi-umbian. Berarti Bu Vita sudah menyiapkan segala sesuatunya, metodenya sudah ditentukan bahwa akan mengambil PBL, begitu ya Bu Vita. Kemudian Bu Vita sudah menyiapkan strateginya, yaitu menyiapkan media pembelajarannya sampai bahwa bahan aslinya itu sudah tepat sekali Bu Vita. Jadi Bu Vita tidak perlu bingung lagi. Berarti Bu Vita sudah yakin untuk supervisi besok? Insya Allah saya sudah siap untuk supervisi besok. Alhamdulillah. Komitmen Bu Vita untuk melaksanakan supervisi besok ya akan menjalankan sesuai dengan apa yang Bu Vita rencanakan. Oh ya, siap. Baik, berarti kita lihat untuk pelaksanaan observasi pembelajaran besok ya Bu Vita. Semoga besok pelaksanaannya lancar. Terima kasih Bu. Sama-sama Bu Vita. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oh. Apa ini? Betul. Hidup. Itu badannya kan. Nah, coba kamu tahu bahannya dari apa? Dari singkong. Dari singkong. Tela pohon. Terus kalau yang ini? Kalau bahasa Indonesianya? Tahu. Terbuat dari apa? Ubi. Terbuat dari apa? Ubi. Dalamnya berisi apa? Coba siapa yang pernah membuat olahan ini? Saya. Ya, coba prosesnya gimana? Ini ada dari apa bahannya? Tepung. Dari sabrang. Ubi kan Bu. awalnya dari ini apa namanya? Tela pohon ini kalau maka hasil olahannya bisa jadi seperti ini. Betul. Iya. Diapakan? Diolah. Mungkin ada yang tahu. Digulung. Diproses ya. Di tanah. Awalnya mungkin ada yang Iya, bisa. di steam Bu. Di steam. Hari ini pembelajaran kita akan membahas tentang pengolahan. Pengolahan bahan sterelia, kacang-kacangan dan tentunya ketela pohon ini bukan serta-merta harus dimakan seperti ini, tidak, tapi dia harus diolah dulu ya. Belum diolah ya. Ketela pohon dikupas dulu ya. Siapa yang bisa? Coba maju ke depan. Gimana caranya? Ayo. Asal narik-narik. Pas. Di tanah aja dah ada. Gini dulu. Ada pesannya? Ada temanmu coba. Katakan ketela pohon. Dibuka. Dibuka ya. Katakan ya. Ada pisau, dulu nggak bawa pisau. Apa warnanya? Setelah itu seperti ini. Ketela pohonnya diapakan? Dikupas. Setelah dikupas. Dikukus. Bagus dikukus. Setelah dikukus baru bentuk Penyet. olahan seperti ada yang tahu apa itu pengolahan? Proses Bu. Diolah. Pembuatan sayur. Pembuatan Pengolahan yang tadi dari bahan mentah. proses pembuatan. Dari bahan mentah diproses akhirnya jadilah bahan jadi. Apa pengolahan? Pengolahan adalah Proses dapur. bagus proses Campur. proses Campur. mengolah bahan biaya dan pembinaan. Untuk apa? Pembelajaran ini kita mempunyai tujuan supaya nantinya kamu bisa membuat olahan dari bahan-bahan serealia, umbi-umbian dan kacang. Ini Bu Guru tunjukkan. Ini ketela pohon termasuk umbi-umbian. Kalau bungkus ini termasuk apa? Kacang-kacangan. Kalau jagung termasuk sereal. Setelah ini kita akan membahas mengidentifikasi karakteristik
dari bahan-bahan yang kita bawa. Ya, kita bagi kelompok. Kelompoknya ini saja sudah. Nanti Bu beri lembar ya. Silahkan untuk mengidentifikasi. Kamu boleh membaca buku ya. Di buku itu sudah lengkap.
tinggi, nama bahan kacang hijau, ciri-ciri bahan berbentuk Udah, bagaimana dengan kelompok yang lain? Apa sependapat dengan temanmu tadi? Yang pertama tadi beras putih mengandung karbohidrat. Gimana kelompok yang lain? Tepuk tangan dulu untuk sekarang kita lanjutkan ke kelompok yang sudah siap. Kelompok sana ya mungkin ya. Kalian silakan dibaca hasilnya. Boleh maju ke depan juga boleh. Sudah. Silakan dibaca. Yang nyaring. Ciri-ciri bahan berwarna ungu dan buncis mengandung protein. Kalau jagung. Protein. Mengandung protein. Coba fungsinya protein untuk apa? Kalau singkong Karbohidrat. mengandung karbohidrat. Fungsinya karbohidrat Sebagai energi. sebagai sumber energi. Ya sudah. Untuk selanjutnya kamu membuat rancangan untuk olahan yang akan kamu buat pertemuan berikutnya ya. Membuat rancangan olahan yang akan kamu buat pertemuan berikutnya. Kamu mau membuat apa? Oh misalnya kamu mau membuat 20 ya. Ya belum, kamu buat rancangannya ya. Buatnya Bisa? olahannya. Ya, boleh pilih apa saja. Mungkin kamu mau pilih kacang-kacangan, boleh. Kamu mau pilih umbi-umbian juga boleh. Kamu mau pilih serealia juga boleh. Bahan-bahan yang sudah kamu identifikasi, ciri-cirinya dan kandungan manfaatnya. Sekarang coba yang pertama. Misalnya serealia. Serealia tadi terdiri dari beras, jagung, ketela. Ini mengandung kandungan gizinya apa? Karbohidrat berfungsi sebagai sedangkan kacang-kacangan tadi yang kamu amati adalah buncis. Mengandung apa? Protein. Satu lembar untuk tes ya. Langsung kamu jawab, nanti langsung untuk kamu kumpulkan. Diberi nama kertasnya. Ini berapa dulu ya? Nomor 1 pakai kertas, diberi nama. Langsung kamu jawab. Bu guru menyebutkan pertanyaan, langsung kamu jawab. Tidak usah ditulis soalnya. Nomor 1, apa yang kamu ketahui tentang pengolahan? Karbohidrat. Apa fungsi dari karbohidrat? Sebelum guru tutup pembelajaran ini, untuk tugas selanjutnya jangan lupa kamu membuat rancangan ya. Ya Bu. Dikumpulkan pertemuan berikutnya ya. Guru akhiri pertemuan ini. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami sudah melaksanakan observasi pembelajaran di kelas. Berikutnya adalah kami akan melakukan percakapan pasca observasi pembelajaran di kelas setelah melaksanakan supervisi. Baik, Bu Vita, perkenalkan, izinkan saya menyampaikan hasil refleksi selama melakukan observasi pembelajaran supervisi di kelas tadi. Di sini saya membuat suatu catatan. Yang pertama, pembelajaran sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan RPP yang Bu Vita susun. Langkah-langkahnya tadi sudah terlaksana dengan baik, tidak ada yang terlewati. Hal menarik yang ditemukan saya sebagai observer yaitu di sini tadi Bu Vita mengidentifikasi bahan pangan serealia, kacang-kacangan dan umbi-umbian dengan membawa bahan yang sebenarnya. Menurut saya sebagai observer ini sangat menarik, sehingga siswa motivasi dan lebih semangat lagi ketika mengikuti pembelajaran di kelas. Siswa bisa mengidentifikasi karakteristik dari bahan pangan serealia itu dengan mudah karena bahan yang dibawa itu real, nyata, daripada hanya gambarnya saja. Itu hal yang saya temukan. Kemudian yang ketiga, diskusi dengan solusi pemecahan masalah dalam bentuk bagan alir begitu. Baik, sekarang ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, yaitu bagaimana menurut Ibu mengenai pembelajaran yang telah dilaksanakan? Pembelajaran yang saya laksanakan sesuai dengan apa yang sudah saya rencanakan. Apakah sudah sesuai ya Bu ya dengan RPP sudah yang Ibu sesuai susun? dengan RPP yang sudah saya susun. Bagaimana perasaan Ibu sebelum melaksanakan pembelajaran dan setelah melaksanakan pembelajaran? Sebelum pembelajaran, saya masih merasa bingung untuk memilih metode yang saya gunakan. Tapi setelah saya konsultasi dengan Bu Amel, saya merasa yakin dengan metode yang saya pilih. Lalu setelah saya melaksanakan pembelajaran, saya sudah sesuai apa yang sudah saya rencanakan, sudah sesuai dengan yang saya laksanakan. Iya, betul. Saya juga melihatnya tadi ketika observasi juga begitu, langkah-langkah pembelajaran yang Ibu laksanakan di kelas sudah sesuai dengan rancangan di RPP. Apakah ada permasalahan yang Ibu hadapi tadi saat melaksanakan pembelajaran? Ada Bu Amel, ada salah satu siswa yang tertidur pada saat dia diskusi kelompok. Iya, tadi saya waktu observasi juga melihat ada salah satu siswa yang sempat tertidur. Bagaimana Ibu Vita menghadapi permasalahan tersebut? Saya mendekati siswa tersebut, mengingatkan, lalu menyuruhnya untuk cuci muka supaya tidak ngantuk lagi. Iya, betul. Apakah ada tantangan yang Ibu hadapi saat melaksanakan pembelajaran? Ada tantangan yang saya hadapi di sini. Saya ingin semua siswa saya itu antusias dengan pembelajaran, sehingga pembelajaran yang saya lakukan di kelas bisa menyenangkan mereka. Iya, betul. Jadi kita berusaha untuk bagaimana kita membuat pembelajaran kita itu menarik ya Bu ya untuk siswa. Bagus sekali ya. Hal menarik apa yang Ibu rasakan saat melaksanakan pembelajaran di kelas tadi? Karena siswa itu sangat antusias dengan apa yang saya bawa. Saya membawa contoh bahan makanan asli, bukan gambar, lalu membawa bahan umbi-umbian, serealia, dan kacang-kacangan. Iya. Jadi bukan dengan gambar, tapi benda aslinya. Betul. Jadi siswa itu kalau abstrak kan masih sulit untuk berimajinasi, tapi ketika sudah melihat barang nyatanya mereka kan lebih mudah ya Bu ya. Dengan kita mengetahui karakteristik usia anak SMP yang masih lebih suka mempelajari hal yang real, itu lebih mudah diingat untuk seterusnya. Apa langkah ke depan yang akan Bu Vita ambil dalam memperbaiki pembelajaran selanjutnya? Langkah ke depan yang akan saya ambil, saya memberi tugas kepada siswa untuk merancang, pengolahan bahan serealia, kacang-kacangan, dan umbi-umbian. Iya, tepat sekali. Jadi siswa tidak hanya
ini ya Bu ya, tidak hanya belajar materinya saja, tetapi siswa juga kita memberikan kesempatan untuk merancang pengolahan. Jadi nanti ujung-ujungnya mengolah ya Bu ya, menghasilkan produk ya. Bagus sekali, itu adalah rencana tindak lanjut yang akan diambil Bu Vita untuk pembelajaran selanjutnya. Dari supervisi yang tadi kita laksanakan, semoga kita bisa menarik pelajaran dari semua ini, kita bisa lebih baik dalam memperbaiki mutu mengajar kita sebagai seorang pendidik. Baik, terima kasih Bu Vita atas waktunya tadi juga. Baik, terima kasih. Begitulah percakapan pasca observasi kami setelah melaksanakan supervisi pembelajaran di kelas. Terima kasih Bu Vita atas waktu dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.